Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Fania. Nama saya Sulistia. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan materi Substansi genetika mengenai sintesis protein. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu protein? Pasti ada yang belum tahu ya. Kita kenalan dulu yuk dengan protein. Sejatinya, protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetik yang tersusun dari rangkaian nukleotida yang berupa gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Nah, kalian tahu tidak kalau ternyata protein dapat terbentuk di dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Adapun komponen-komponen yang berperan dalam sintesis protein diantaranya yang pertama inti sel. Inti sel merupakan lokasi di mana sumber informasi genetik berada, yaitu DNA. Yang kedua, ribosom. Ribosom merupakan tempat terjadinya proses sintesis protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma kasar merupakan tempat atau lokasi di mana ribosom melekat. Yang keempat, asam amino. Asam amino adalah monomer atau unit terkecil dari suatu peptida atau protein. Yang kelima, DNA. DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Yang keenam, RNA. RNA merupakan penyimpan atau penyalur informasi genetik. RNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang berupa gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Yang ketujuh, enzim. Enzim yaitu terdiri dari RNA polimerase, aminosil tRNA sintetase, dan peptidil transfer. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, tahap transkripsi dan tahap translasi. Dalam sintesis protein, tahapan pertama yaitu tahap transkripsi. Dilihat dari namanya, transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Biar apa coba? Jadi begini ya, DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di dalam ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak bisa bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakan, dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Tahap transkripsi berlangsung dalam 3 proses. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini adalah ketika RNA polimerase sampai di promotor. Tahap kedua yaitu elongasi. Ketika RNA polimerase akan kembali berjalan untuk membuat panjang rantai menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Yang ketiga, terminasi. Terminasi yaitu ketika RNA polimerase dan RNA telah sampai di terminator sehingga proses transkripsi selesai. Nah, kalian sudah ada gambaran kan tentang transkripsi? Selain transkripsi, masih ada satu lagi tahapan dalam sintesis protein, yaitu translasi. Apa pengertian translasi dan bagaimana tahapannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Translasi. Ketika mRNA terbentuk, mRNA messenger atau mRNA pembawa pesan akan membawa kode hasil salinan DNA ke dalam ribosom.
mRNA merupakan kodon-kodon yang tersimpan dalam DNA. Ketika mRNA sampai pada ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA yang akan membentuk rantai polipeptida penyusun protein. Translasi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom yang disebut dengan kodon start. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Tahapan yang terakhir yaitu terminasi. Proses yang terakhir yaitu terminasi akan terjadi ketika salah satu kodon start bertemu dengan ribosom. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai materi tentang substansi genetik yaitu sintesis protein. Bagaimana proses tahapan sintesis protein yang ada 2 yaitu transkripsi dan translasi sudah kami jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.